Nusa Tenggara. Akulah Sulawesi, Akulah putra Kiman, suara dari kemiskinan yang tak pernah berujung semenjak Republik ini berdiri. oh kakaresu bangun tanah aningha. Itu buku nyata kakaresu dah. Oh dari Kunda sampai ke Pulau Kinmang. Jangan kamu lagu kakak Francisco seksi Feva. Namek namuk entago waninggap kak. Kembali lagi bersama saya Elsie Titi Halawa pada acara PPS Podcast Papua Selatan. Teman-teman pasti penasaran apa itu Podcast Papua Selatan? Podcast Papua Selatan merupakan salah satu program terbaru dari Info Kejadian Kota Merauke. Untuk itu, saat ini kita akan launching dan tentunya kita kedatangan tamu luar biasa, narasumber dari representasi kaum milenial. Teman-teman pasti penasaran siapakah tamu kita? Mari kita sambut tamu kita pada sore hari ini. Wah, Kak FX. Selamat sore Kak, apa kabar? Luar biasa, silakan Kak. Wah, ternyata pada kesempatan kali ini di launching podcast Papua Selatan, kita punya tamu yang begitu luar biasa. Ini adalah Kak FX. Iya, teman-teman semua jangan khawatir ya, karena sebelum kita melaksanakan acara ini, kita sudah melakukan swab antigen. Ya, dan tentunya Kak FX, apa kabar Kak? Ya, puji Tuhan baik. Iya Kak, Kak juga sudah swab antigen kan? Iya jelas dong, untuk itu memang kita mematuhi protokol kesehatan yang ada Kak ya. Luar biasa, Kak FX ini memang keterwakilan dari kaum milenial saat ini. Dengan begitu banyak pengalaman yang luar biasa tentunya ya Kak ya. Iya, Bapak Franciscus X Sirveva SIP, tetapi memang lebih dikenal dengan sebutan Kak FX. Kak, saya ini penasaran dengan sosok Kak FX sendiri dan tentunya pasti teman-teman di sana juga penasaran. Kak FX ini siapa? Asli dari mana? Kita sore hari ini kita akan mengorek-ngorek sedikit tentang perjalanan politiknya Kak FX dan juga tentang keluarganya Kak FX sendiri. Boleh kan Kak? Ya, sangat boleh. Karena memang teman-teman di luar sana pasti penasaran, karena saya juga penasaran Kak. Gitu ya. Ya. Tapi ini Kak ini sebenarnya asli orang apa ya? Iya, Dix, terima kasih. Ya, selamat sore juga untuk rekan-rekan yang sedang menyaksikan acara podcast Papua Selatan. Ya, puji Tuhan hari ini dalam keadaan baik. Saya ketika tadi Dix sampaikan itu, saya mau menjelaskan sedikit. Kalau saya ini sendiri, bapak saya itu orang asli Papua. Ya, bapak saya orang asli Papua. Kalau mama saya asli orang Maluku. Jadi memang Kak FX ini yang orang bilang gado-gado itu sudah. Benar, seperti itu ya. Makanya El juga suka makan gado-gado tuh Kak. Tapi memang Kak punya wajah nih, face-nya nih, 50% ada Papuanya, 50% ada Malukunya ya. Berarti Kak ini papa yang Maluku. Mama. Mama yang Maluku. Oh, mama yang Maluku. Saya tes aja Kak. Kalau papa orang Papua. Oh, orang Papua, papa asli ya. Ya. Pantasan Kak, ada manis-manisnya gitu. Adik sih biasa aja. Oh berarti itu fotonya mama Kak ya? Iya, benar. Iya, fotonya mama. Iya memang mirip ya Kak ya. Ya, namanya juga kan anak, ya Iya. pasti kan mirip lah sama Iya orang tentu. tuanya. Kalau yang ini papa ya? Benar. Itu Ya papa. memang mirip. Ya. 50% papa, 50% mama. Makanya manis memang Kak. Terus Kak FX sendiri nih lahir di mana Kak? Ya, Dik. Saya ini lahir besarnya di Kimam. Wow, Pulau Yosudarso. Benar. Lahir besar di Kimam, saya selesaikan SD saya di Kimam, itu di SD BPK Yonis John Bosco. Terus di sana saya melanjutkan SMA, itu di SMA Negeri 1 Kimam. SMP Negeri 1 Kimam. SMP Negeri 1 Kimam. Ya. Nah, setelah itu baru saya melanjutkan sekolah saya di Merauke. Merauke.
Kalau boleh tahu Kak, berarti ini memang Kak ini anak imam. Benar. Orang bilang Pulau Terapung itu sudah ya Kak ya. Jadi Kak punya SD di John Bosco Kimam, benar. kemudian SMP. SMP-nya di SMP Negeri 1 Kimam. SMP Negeri 1 Kimam. SMA-nya yang Kak merantau ke Kota Merauke, Iya, datang ke karena di kota. sana memang tidak ada SMA Pada saat itu zaman zamannya saya, Kak itu ya. zaman saya tidak ada SMA. Kalau Kak punya orang tua sendiri, pekerjaannya itu apa Kak di Kimam ini? Iya, Dix, terima kasih. Jujur bapak saya, beliau ini tidak memiliki pekerjaan tetap. Ya. Beliau ini pekerja serabutan. Ya, beliau pekerja serabutan. Beliau apa saja dia bisa kerjakan. Jadi kalau kita di Kimam sana, dulu itu kalau musim tanam, bapak saya pergi tanam apa ubi, petatas, pokoknya apa sayur mayur semua ditanam. Tapi kalau sudah selesai tanam, beliau harus bekerja jadi buruh bangunan. Ya, jadi buruh bangunan. Ya kadang-kadang kalau tidak ada pekerjaan jadi buruh bangunan, beliau bisa pergi dengan teman-temannya, mereka pergi cari buaya, tangkap buaya. Ya untuk sekolah kita. Berarti memang Kak FX punya papa nih sosok yang pekerja keras ya. Jadi memang tidak heran kalau Kak FX juga seorang yang kita lihat ini pekerja keras, tidak pernah menyerah, tetap semangat seperti begitu Kak ya. Amin. Kalau Kak FX punya mama sendiri Kak? Nah, kalau mama saya ibu rumah tangga. Ya, beliau hanya di rumah aktivitas bantu apa yang bisa dibantu. Mengurus keluarga, Ya, seperti mengurus begitu kami. Kak ya. Luar biasa Kak, walaupun latar belakang orang tua yang seperti itu, tetapi itu tidak memutus Kak punya semangat dan itu terbukti saat ini ya Kak ya. Amin. Ya, lalu berarti memang setelah lulus SMP Kak datang merantau ke kota, Benar. ke SMA. Kalau di Kota Merauke Kak masuk di SMA mana nih Kak? Ya, saya masuk pertama di SMA Negeri 1 Merauke. Pada saat itu ada kelas khusus yang khusus bagi anak-anak Papua saja yang berprestasi, saya masuk di situ. Wow, dahsyat. Kak Kefet ini memang berarti dari Kimam sana sudah berprestasi sehingga waktu datang ke kota bisa mampu langsung masuk. Padahal kan kita tahu ya Kak ya, Ya. SMA Negeri 1 Merauke itu sekolah unggulan ya Kak ya. Benar. Dan puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya. Selama Kak SMA perjalanannya seperti apa, suka duka, apa sih yang berkesan selama Kak FX ada di bangku SMA itu? Nah, ceritanya banyak. Tapi ada beberapa hal yang saya ingat yang sangat berkesan sekali. Itu yang pertama, saya ini kan tidak ada keluarga di Merauke. Ya, Kak tinggal di mana nih, Saya ngekos? tinggal dengan saudara. Dengan saudara. Sepupu-sepupu begitu ya Kak? Nah, keluarga jauh lah, Keluarga bahasa jauh. seperti itu. Jadi kenalan tapi sudah anggap seperti keluarga. Ya, saya bersyukur ya atas didikan mereka, nasihat dan doa dari mereka juga sehingga saya bisa ada sampai hari ini. Ya. Jadi saya pindah tinggal di beberapa keluarga di Merauke. Pindah-pindah begitu saat itu Kak ya, saat SMA. Ya, tapi terima kasih karena keluarga saya itu begitu luar biasa mereka yang ada di Merauke, karena jasa mereka juga sehingga saya bisa hadir sampai hari ini. Ya. Ada satu cerita sebenarnya yang menarik. Dulu saya dari kampung, ya datang ke Merauke ini kan orang bilang masih apa ya, kalau bisa bahasanya itu bilang rusak masuk kampung gitu. Ya. Jadi masih awam sekali dengan kehidupan di kota. Sangat awam. Ya tidak apa namanya, ya anak baik-baik lah bahasanya seperti itu. Nah, saya Bukan anak nakal, bukan anak bahasanya gitu nakal, Kak ya. ya. Datang ke Merauke, masuk SMA. Masuk SMA begini, saya bergaul sama beberapa teman-teman saya. Teman-teman saya ini mereka sudah terbiasa merokok. Sudah terbiasa merokok. Maka saya dengan ada beberapa teman juga yang tidak biasa merokok. Di situ kita diejek, sering diejek. Sering sekali diejek. Kenapa ejeknya? Katanya kalau tidak bisa merokok itu bukan laki katanya. Jadi bukan. Iya, katanya bukan cowok lah. Jadi dibilang apa saat itu Kak? Ya, dibilang bahasanya? kayak bahasanya kayak perem begitu bahasanya dulu. Banci ya. Ya, seperti itulah. Tapi saya karena tidak, ya namanya pada saat itu kan usia-usia seperti itu kan tidak mau malu. Saya bilang ya saya bisa merokok.
Padahal memang buta sama sekali tidak pernah merokok. Daripada kasih hancur itu Daripada Kak. kasih hancur, dibully terus-terus, waduh. Bahaya juga. Sudah Dix, ceritanya begini, saya pulang pas tinggal di keluarga. Keluarga saya ini jujur bahwa orangnya disiplin. Iya. Dalam keluarga tidak pernah ada yang merokok. Cuma saya ini tertantang karena teman-teman saya. Akhirnya, sudah, saya memberanikan diri. Saya mulai berniat untuk harus saya belajar merokok. Biar saya tidak dikata-katai, ya tidak dibully sama teman-teman. Sudah. Pas pulang sekolah, sudah sore itu saya ingat sekali itu maghrib di kantong celana saya itu masih ada uang 3.000 uang jajan. Sudah. Saya memutuskan untuk pergi ke kios, saya pergi cari beli rokok eceran. Dulu itu 1.000 masih dapat 2 batang. Ya, ada Murah kios, meriah. iya, ada kios yang masih dapat 3 batang juga pada saat itu, tapi yang tempat yang dekat saya tinggal itu dapatnya cuma 2 batang. Terus saya beli obat nyamuk harga 1.000, obat nyamuk bakar, saya beli permen harga 1.000. Wah, rokok, permen, obat nyamuk. Ini berarti Kak sudah pasang strategi memang nih. Ya, Supaya jangan ketahuan ini. benar. Sambil minum ya. Santai Kak, lanjut. Sudah. Saya langsung memutuskan masuk ke kamar. Kebetulan saya kan tinggal sama keluarga saya, ada kamar sendiri. Dik, saya begitu masuk, jam belajar saya itu jam-jam 7. Setengah 7 mulai jam 7. Saya masuk, ambil kamar, saya pasang dulu obat nyamuk. Terus, ini saya cerita, ini resep yang tadi saya ada. Kenapa? Jadi teman-teman luar sana lihat, oh berarti kita Tapi nggak jangan apa-apa. ikut lah. Itu Jangan tidak bagus. ditiru. Jangan ditiru lah. Saya bakar obat nyamuk, saya tinggalkan dia 5-10 menit mulai berasap di kamar. Ketika mulai berasap baru saya mulai dengan rokok. Kak mulai tarik. Iya, tarik rokok. Rencana selesai merokok, baru saya makan permen biar mulutnya tidak bau rokok, tidak ada asap rokok ya. Sudah bagus, strategi itu sudah sip lah pokoknya. Nah, tiba-tiba begini Dik. Pada saat lagi asik merokok, ini asap baru masuk ketiga ini. Tarikan ketiga Iya, nih, tarikan Kak. ketiga sambil batuk-batuk. Begitu yang keempat, saya kaget tuh ada suara ketuk pintu. Loh, Kak gemen sudah itu pasti pada tuh. saat itu semua sudah hilang, pikiran yang akal sehat sudah hilang. Toki pintunya semakin kencang. Padahal saudara saya ini yang pergi untuk ketok pintu. Buka pintu. Karena takut dan gugup, rokok itu saya belum sempat padam. Jadi saya pergi buka pintu sementara rokok masih di tangan. Coba bayangkan. Karena saking takutnya kan namanya juga masih polos sekali ya. Pergi buka dan serentak langsung saudara saya bilang, loh kenapa asapnya besar sekali? Ada apa ini? Kamu macam bikin api kan dalam ini ya. Baru Kak lupa, Kak permen ini. Iya, ini rokok masih di tangan loh ini. Langsung kakak saya merokok kan? Saya tuh tidak bisa bicara apa-apa. Terus di tangan itu apa? Ketahuan sudah Kak. Sudah. Dik, hari itu saya putar telinga itu kakak pas saudara perempuan, saudara dia putar sampai bibir ini dia jewer betul-betul. Hari itu sudah. Hari itu sudah PLH. Saya lebih daripada orang taruh rica di bibir itu. Sakitnya itu minta bengkak ini. Tapi ya sudah, ada hikmahnya di situ. Di situ bahwa saya mulai bilang bahwa saya tidak akan merokok lagi. Ya, biarlah teman-teman mau bully saya seperti apa. Tapi memang ini tidak bisa kita pungkiri. Di usia-usia seperti itu, ini sangat rentan sekali untuk saling dibully. Kalau hari ini anak-anak sekarang kan bilang sering dibully. Ya itu masalah seperti itu. Jadi satu contoh seperti yang ini, ada contoh-contoh yang lain lagi. Maka memang sangat penting sekali bahwa fungsi kontrol daripada orang tua kepada anak itu sangat penting. Benar itu Kak. Kalau tidak bisa Ya anak itu jalan, bisa salah jalan. salah. Iya Kak. Seperti itu. Jadi itu waktu Kak SMA nih. Benar. Dan dari hari itu memang Kak langsung sudah tidak sentuh rokok itu. Sudah tidak sentuh rokok ya. Ya. Kemudian setelah lulus Kak masuk kuliah di mana, atau Kak pulang ke Kimam kah, atau Kak kerja? Setelah lulus SMA. Ya, setelah selesai lulus SMA, saya memutuskan untuk lanjut kuliah. Memang ada beberapa teman-teman yang menawarkan untuk sekolah kuliahnya di luar. Tapi ya mohon maaf, saya ini anak kampung ya. Kalau teman-teman saya orang tuanya mampu, saya ini kasihan. Ya, bapak tidak punya pendapatan yang tetap, maka ya saya juga tahu diri.
Akhirnya saya memutuskan untuk kuliah saja di Merauke. Merauke. Kebetulan pada saat itu Stisipol Yaleka Maro Merauke itu membuka, ya Yayasan Lentera Kasih membuka dua jurusan pada saat itu. Jurusan ilmu administrasi negara dan ilmu pemerintahan. Saya masuklah di ilmu pemerintahan pada saat itu. Jadi Kak FX ini juga merupakan angkatan pertama ya di Stisipol Yaleka Maro Merauke. Benar. Luar biasa Kak. Yang awal-awal ini ada sudah nih orang ini. Bagus. Iya Kak. Jadi saat itu berarti Kak kuliah di Stisipol. Ya. Kak cerita Kak buat kita perjalanan Kak semasa kuliah itu seperti apa, suka Benar. dukanya. Baik, terima kasih. Saya waktu mulai masuk kuliah, di situ saya memutuskan untuk, karena di satu sisi saya merasa bahwa saya sudah besar, ya sudah dewasa lah bahasanya seperti itu karena sudah mau kuliah. Jadi saya memutuskan untuk saya harus kos kalau bisa. Saya tidak mau membebani keluarga, membuat pusing mereka. Ya, saya berusaha untuk mau mandiri lah seperti itu. Jadi Kak tidak tinggal dengan keluarga lagi. Kak ngekos. Kos. Udah pertama itu bagus. Jalan 2-3 bulan. Memang kita mau bicara apapun itu pengaruh lingkungan itu memang sangat berperan sekali dalam membentuk Tumbuh kembang. iya, membentuk karakter. Jadi awalnya yang tadi saya sampaikan baik, tapi 2-3 bulan ke depan lingkungan saya, tempat saya kos dan teman-teman saya yang sering bisa dari kuliah kembali main di kos saya, mereka ini ada yang suka minum, ada juga yang perokok. Kak mulai terpengaruh lagi dengan Di lingkungan situ yang lagi, ada. di situ lagi saya mulai terpengaruh. Saya mulai belajar merokok. Saya mulai belajar sedikit-sedikit minum. Sampai-sampai saya punya kuliah itu sempat terganggu awal-awal saya itu kuliah itu berjalan terus. Nah, yang saya lakukan di Merauke akhirnya itu terdengar sampai di Kimam. Orang tua dengar, mama dengar, bapak dengar. Pada saat itu mereka marah sekali karena ada keluarga yang pulang dari Merauke kembali ke Kimam mengikuti kapal perintis. Mereka sampaikan bahwa coba pergi lihat anak sementara kayak kuliahnya sudah terganggu, sudah tidak fokus lagi kuliah karena sudah sering tahu mabuk. kuliah. Bahasanya seperti itu sudah akhirnya bapak dan mama saya sepakat. Bapak sampaikan kepada mama, sudah mama yang berangkat ke Merauke untuk urus anak. Akhirnya mama berangkat ke Merauke. Mama tinggal dengan saya di kos. Ya. Mama saya itu begitu luar biasa. Mama tinggal dengan Kak di kos ini dari Kak semester berapa? Saya mulai masuk semester awal. Jadi berarti dari semester awal Iya, Kak ini sudah 3 bulan terpengaruh. pertama. 3 bulan pertama sudah terpengaruh memang ya. Sudah. Dan syukurlah ada keluarga dari kota, orang dari pulang ke kampung, ke Kimam, Benar. menyampaikan ke orang tua sehingga mama bisa datang, bisa kontrol Kak FX lah saat itu. Benar. Sudah saya tinggal dengan mama. Kurang lebih tadi dalam perjalanan saya harus akui bahwa mama saya itu luar biasa. Wanita yang begitu tegar, begitu kuat. Beliau yang bisa melakukan apa saja, mampu melakukan apa saja demi saya melihat saya bahagia. Dik, saya itu setiap pagi saya itu sering sekali terbangun karena doa dari mama. Saya masih tidur, mama itu sementara ada berdoa. Minta untuk keluarganya, perlindungan, untuk masa depan anak-anaknya. Ya, wanita super yang begitu luar biasa buat saya. Malaikat tak bersayap itu Ya, Kak. benar sekali. Waktu berjalan,
waktu berjalan terus, saya selalu berpikir bahwa mama begitu luar biasa buat saya, ya, karena beliau adalah sosok wanita yang begitu luar biasa, begitu luar biasa. Jadi saya selalu mengartikan kasih sayang mama itu. Saya selalu mengartikan bahwa bagi saya kasih sayang seorang mama atau ibu itu sama seperti mentari, di mana selalu konsisten dalam menyinari bumi dengan semua sinar yang dimilikinya. Sedangkan mama selalu konsisten merawat dan membesarkan buah hatinya dengan penuh cinta dan kasih sayang yang dia miliki. Itu kalau pandangan saya buat mama saya. Luar biasa Kak. Jadi memang yang orang-orang sering bilang bahwa ibu tuh merupakan malaikat yang tak bersayap. Tadi El dengar dari apa yang Kak sampaikan, mentari, matahari. Jika memang kita sedang hidup, di saat kita sedang terjatuh, tapi memang motivasi, perkataan, doa seorang ibu itu luar biasa Kak ya, dan itu Kak sendiri mengalaminya, Kak merasakannya, sungguh luar biasa Kak ya. Sangat-sangat benar sekali. Berarti Kak ini paling dekat dengan mama sudah Kak? Iya, sangat-sangat dekat. Sangat-sangat Kalau dekat, saya, bagi Kak. saya mama segalanya. Mama segalanya buat saya. Luar biasa Kak. Kelanjutan ceritanya Kak? Ya, singkat cerita, waktu berjalan saya dengan mama tinggal hampir kurang lebih 1 tahun lebih. Ya, mama menemani saya di Merauke. Iya. Mama tidak pulang Imam ya? Mama tidak pulang. Iya, tidak pulang. Mama selalu dalam nasihat-nasihatnya selalu menyampaikan kepada saya bahwa kalau sekiranya mama diberikan umur yang panjang, mama selalu berharap kepada Tuhan sehingga bisa melihat anaknya sukses. Itu impian dari mama ya buat Iya. Kak, sehingga membuat Kak sendiri apa yang Kak sudah lakukan selama ini. Benar. Terpengaruh dengan minuman beralkohol, terpengaruh dengan rokok, ke jalan yang salah, dengan perkataan-perkataan mama seperti begitu, berarti memang itu membuat Kak tidak terpengaruh lagi dengan hal-hal Benar. itu. Kak kembali fokus dengan kuliah yang Kak jalani ya Kak ya. Benar. Lalu Kak, Mama sampaikan kepingin sekali lihat anaknya itu selesai kuliah, pakai toga, Iya, berhasil lah berhasil kerinduan lah. seorang ibu itu Kak. anaknya bisa wisuda, dan mama bermimpi sekali kepingin bawa kembali foto saya pada saat selesai wisuda. Iya, iya. Ya, mama akan bawa pulang ke kampung, mama akan taruh di dinding rumah, Iya Kak. sehingga keluarga yang datang main ke rumah bisa lihat. Dan mama akan sampaikan bahwa anak orang tidak mampu namun bisa jadi sarjana. Itu mimpi dari mama. Itu mimpi, kerinduan dari mama. Luar biasa. Setelah itu 1 tahun lebih, 2009 mama saya mengembuskan nafas terakhir. Berduka cita Kak. Terima kasih. Itu sesuatu yang, ya ini jujur baru saat ini, kesempatan ini baru saya ngobrol, saya cerita soal bagaimana saya. Ketika mama saya pergi, saya ini kan dekat sekali sama mama saya. Iya. Saya merasa bahwa saya punya separuh jiwa ini pergi gitu. Karena begitu sayangnya saya kepada mama dan mama kepada saya. Begitu sangat beliau menyayangi saya. Sampai-sampai sudah dewasa, saya masih bisa tidur itu di dalam pangkuan mama. Masih kuliah,
dia kuliah. Dan dari semua anak ya, dari semua anak yang itu mama ya, saya mungkin salah satu anak yang paling besar. Ya begitulah Dik, itu Apa perasaan Kak saat itu ketika orang yang begitu dekat dengan Kak, mama sendiri yang bisa mengubah Kak dari nakal dengan jalan ke jalan yang benar, saat Tuhan mengambil mama, apa yang Kakak alami saat itu? saat-saat terpuruk yang memang saya hadapi saat itu karena saya tidak tahu lagi harus berbuat banyak, berbuat apa seperti itu. Tapi jujur saya sempat shock, saya stres, dan saya sudah tidak niat sebenarnya untuk kuliah sebenarnya pada saat itu mama pergi. Karena yang menjadi motivasi dari saya itu mama. Ya, saya jatuhlah, saya terpuruk pada saat itu, saya terpuruk sekali. Ya, namun saya bersyukur bahwa pada saat mama meninggal, bapak saya ini kan bolak-balik dengan kapal dari Imam ke Merauke, lihat kami terus kembali lagi. Iya, Kak. Pada saat mama meninggal bapak ada, itu saya bersyukurnya di situ. Saya sangat-sangat bersyukur. Sehingga di saat itulah bapak yang memberikan kekuatan untuk saya, sehingga saya bisa bangkit kembali dan berusaha bagaimana untuk bisa menyelesaikan kuliah saya. Berarti memang saat mama pergi, Ya. papa sering balik ke Merauke ya, papa tinggal dengan Kak sendiri ya. Iya, setelah mama pergi, bapak sudah sampaikan memutuskan untuk tinggal di Merauke, menemani saya. Ada waktu di mana baru bapak pergi ke Imam, tapi fokus konsentrasinya dihabiskan dengan saya di Merauke menemani saya. Kak, selesai kuliah, mewujudkan apa yang almarhum mama inginkan ya Kak. Benar. Ya. Waktu berjalan terus, saya mulai bangkit pada saat itu. Kurang lebih mulai saya termotivasi kembali untuk lebih giat lagi kuliah, karena bagi saya ya tadi bersyukur masih ada papa di sini. Ya, masih ada. Itu yang menjadi kekuatan buat saya. Sudah kami berjalan terus, waktu berjalan. Ada satu momen di L, satu momen di mana pada saat itu saya dengan bapak sore-sore kita mau pergi bersih-bersih makam mama. Jadi saya digonceng oleh bapak. Saya digonceng sama bapak, kita jalan ke makam. Selesai bersih-bersih makam itu sudah kurang lebih jam 5 masuk setengah 6 lah. Kita kembali. Pas kembali pada saat di jalan kita kembali, ada sekelompok mama Papua. Saudara-saudara saya mereka kembali dengan membawa peralatan tangkapan ikan mereka, jaring mereka pulang. Bawa. Pakaian ini sudah penuh dengan lumpur. Di atas motor secara spontan, saya sampaikan ke bapak. Saya prihatin sekali, saya kasihan, saya sayang sekali sama mereka, saudara-saudara saya. Ya, bapak saya menyampaikan ke saya, tidak hanya cukup, dengan kita bicara dan juga dengan kita punya niat ya, untuk membantu mereka. Ya. Saya mulai renungkan, ternyata betul ya. Kalau hanya kita dengan ucapan, terus dengan
dengan niat dan ucapan saja itu tidak akan cukup begitu. Ya. Jadi di situ saya mulai membuat satu kalimat. Saya mulai membuat sebuah kalimat yang seperti ini kiranya. Ya. Untuk menolong sesama, tidak hanya cukup dengan niat dan kata, tetapi kita pun harus kuat. Itu maksudnya tuh seperti apa Kak? Tolong jelaskan Ya. ke Dixel. Ya. Iya Dik, begini. Kenapa saya bilang tidak hanya cukup dengan kata dan niat. Semua orang punya niat yang sama. Semua orang diajarkan untuk mengasihi sesama. Ya. Semua orang bisa ngomong. Tetapi kalau orang tersebut dia tidak kuat atau dia tidak menjadi seseorang yang bisa untuk menolong, semua juga percuma. Saya ibaratkan begini. Yang saya mau tolong, saudara-saudara saya ini ada di dalam lumpur. Dan saya harus berdiri dengan kuat untuk menarik mereka naik dari tempat yang berlumpur itu. Sehingga bisa berdiri sejajar dengan saya. Itu makna yang menurut saya pertolongan seperti itu. Jadi kalau saya tidak kuat, saya bukan siapa-siapa, saya tidak bisa berbuat banyak. Mungkin bisa sedikit, tapi tidak bisa berbuat banyak lebih untuk mereka, menolong mereka. Jadi itu yang membuat Kak Efek saat itu lebih giat lagi untuk harus kuliah, lebih giat lagi untuk memang saya harus jadi orang nih, karena ini keinginan saya pun mama sebelum meninggal, dan juga ini yang saya rasakan, saya melihat mama-mama yang ada di jalanan saat itu, yang sedang bekerja saat itu yang memotivasi Kak sehingga Kak bisa ada sampai saat ini dengan Kak punya suka duka selama perjalanan ini Kak ya. Benar. Seperti itu sebenarnya. Nah, saya sudah sangat enjoy pada saat itu. Karena ada dukungan papa. Iya. Tadi bahwa walaupun masih mengingat tadi mama, tetapi saya termotivasi terus gara-gara ya bapak ini masih bisa hadir di samping saya dan memberikan motivasi dan dukungan untuk bagaimana saya bisa sekolah, bisa selesaikan kuliah saya, karena itu merupakan amanah daripada mendiang mama. Udah Dik, kita waktu berjalan terus sudah sampai di 2011. Saya sudah bahagia sekali loh. 2011 berarti saya tinggal 2 semester lagi sudah selesai. Jadi saya sudah bilang menggebu-gebu, wah sedikit lagi saya sudah jadi sarjana ini. Ya. Tinggal 1 tahun lagi Kak ya. Selangkah lagi. Tinggal sedikit lah Sedikit sudah lagi. ujung nih. Jadi pokoknya sudah pikirannya bercampur lah, luar biasa, sudah semangat, sangat memotivasi saya untuk giat. Jadi walaupun tadi tidak ada kendaraan untuk pergi kuliah, saya bisa jalan kaki, saya naik taksi. Teman-teman kalau ada yang punya kendaraan dong bisa gonceng saya ikut. Pokoknya niat saya harus tunjukkan untuk orang tua bahwa saya bisa membahagiakan mereka dengan saya bisa selesai kuliah. Sudah Dik. Perasaan itu menggebu-gebu, bahagia itu tidak lama. Tidak lama bagaimana nih Kak? Ya. Jadi begini. 2011 yang tadi saya sampaikan. Berjalan. Tidak lama kemudian bapak saya juga harus pergi. Bapak saya pergi untuk selama-lamanya. Aduh, Dik. Saat itu memang saya melihat dunia itu sudah gelap. Saya sudah sampai ada bahasa yang saya lontarkan itu saya sampaikan, Tuhan terlalu jahat buat saya. Ketika bapak saya pergi, kehidupan saya itu sudah kacau. Kuliah saya terbengkalai. Saya sudah hidup di jalanan pada saat itu. Dua sosok yang sangat Kak mencintai pergi dalam kurun waktu yang mau dibilang ini baku dekat. Tinggal selangkah lagi. Pikiran saya tuh, saya selesai kuliah ini untuk siapa gitu.
kalau kalian berdua sudah tidak ada, Tuhan sudah ambil. Jadi pikiran saya ini ini keputusan Tuhan yang menurut saya salah begitu pada saat itu. Kehidupan liar. Saya kembali mulai merokok, saya mulai kembali minum minuman keras. Kos saya itu cuma jadi tempat transit, kos-kosan. Saya hidupnya di jalanan. Kumpul sama teman, di mana ada yang kumpul untuk minum, saya ada di situ. Itu frustasi sudah sangat ini sekali. Satu Kak benar-benar down lah. Sangat. Kak kembali lagi dengan minuman, rokok. Benar. Tapi satu ketika dari saya selalu menyalahkan Tuhan. Disitulah baru Tuhan menunjukkan bahwa Dialah yang Maha Kuasa. Jadi saya ini begini, Dik. Saya setiap kali duduk minum sama teman, merokok sama teman, itu paling yang saya salahkan itu Tuhan. Gitu. Yang selalu saya salahkan Tuhan. Sudah. Saya mulai sampaikan kepada teman-teman. Ya, pada saat itu pikiran saya ini sudah, jadi ada perasaan rasa jenuh yang timbul. Saya tidak tahu tuh kenapa bisa seperti itu. Karena di saat saya menikmati dengan kehidupan yang tadi, kehidupan kelam yang saya harus mabuk, saya harus merokok, tiba-tiba saja rasa jenuh itu muncul. Kak bosan yang Kak punya. Iya, bosan dengan kehidupan itu. Kehidupan saat itu. Saya mulai kembali sampai di rumah dan saya renungkan kembali. Ya ini memang pekerjaan Tuhan. Menyadari itu. Karena ya tidak mudah loh dari kehidupan begitu terus bangkit. Iya. Saya mulai tersadar, ternyata benar yang saya lakukan selama ini sudah sangat mengecewakan Tuhan. Mengecewakan orang tua. Apa yang menjadi harapan orang tua, ini saya sangat kecewakan mereka. Karena kalau saya minum terus, saya merokok terus, kapan saya bisa selesai kuliah? Kapan Kak mewujudkan apa yang Mama mau? Akhirnya saya coba memilih untuk sendiri berapa waktu, hampir seminggu ya. Hampir seminggu saya memilih untuk sendiri, duduk, renungkan semua kembali. Renungkan semua kembali. Dan saya mulai sepakat. Saya mulai berjanji dalam diri saya untuk tidak mau lagi dengan kehidupan yang seperti itu. Seperti itu saya memutuskan, sehingga saya mulai fokus kembali. Tinggal 2 semester saya sudah selesai, untuk apa saya mau buang-buang waktu lagi. Pikiran saya seperti itu. Akhirnya Kak teringat Ya. pesan-pesan dari Pesan almarhum Mama, ya. Papa Mama ya. Benar. Sebelum meninggal. Sudah. Saya mulai fokus, konsentrasi untuk kuliah. Akhirnya di tahun 2012 saya bisa menyelesaikan kuliah saya. Dan di tahun 2012 saya saat itu kita angkatan pertama sudah wisuda. Wisuda ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Kak lulus tepat waktu Kak ya. Iya, benar. Tuhan. Itu momen yang saya juga sangat terpukul sekali pada saat momen itu. Bagaimana tidak terpukul, Dik? Teman-teman saya datang wisuda itu ditemani sama keluarga dan orang tua, minimal keluarga. Iya. Saya ini datang seorang diri di saat momen yang penting itu. Wisuda semua berjalan. Saya keluar dari gedung. Saya lihat kanan dan kiri. Teman-teman dengan keluarganya saling mengucapkan selamat. Saya sendiri. Tidak ada
keluarga, orang tua yang saya harap yang bisa damping saya saat itu tidak ada. Saya mulai selesai dari gedung, saya keluar. Saya memutuskan untuk, kebetulan pada saat itu teman saya yang mengantar saya pada saat itu untuk ikut wisuda. Dia kebetulan ada pakai mobil rental, antarlah saya dengan mobil rental. Kita selesai dari tempat wisuda. Jalan, teman saya tanya, Mau kemana? Kaks, ini kita mau kemana? Dia tanya, tapi sobat, ini kita mau kemana? Saya bilang sama dia, sudah jalan saja, nanti masalah itu saya yang arahkan. Bantu saya aja jalan, antar. Kita mulai jalan. Jalan sampai di tempat yang saya tuju, yakni di makam kedua orang tua saya. Teman saya ini kaget, kita berhenti sampai di situ. Dia tanya, ini mau bikin apa? Sudah, dari situ saya mulai masuk ke makam, ya pagar makam orang tua. Di saat itu memang saya sendiri, tapi teman saya bilang pada saat itu macam ada 4 atau 5 orang di situ, karena saya luapkan semua. Saya punya bahagia, saya punya sedih pada saat itu. Semua perasaan saya keluarkan. Kaks keluarkan Saya saat keluarkan. itu. Di rumah papa dan mama. Iya. Habis saya sudah tidak tahu ini mau berbagi kebahagiaan dengan siapa begitu. Apa yang papa dan mama harapkan? Iya, sudah sekarang sudah ada, begitu sudah terwujud. Kaks Terus mewujudkan saat bagaimana? Ini saya mau kasih buat siapa ini? Apa hari yang spesial ini saya mau berikan buat siapa begitu? Momen yang spesial ini. Kalian berdua sudah pergi, tinggalkan saya. Jadi rasanya macam ada rasa sia-sia, perjuangan itu ada campur lah, perasaan itu bercampur. Sudah. Saya dari jam 3, Dix, bayangkan. Saya di situ sampai jam 6 sore. Di makam. Saya menangis, saya keluarkan semua. Saya punya perasaan pada saat itu. Ada satu kata yang saya sampaikan. Saya mau kasih tahu bahwa hutang kita lunas. Ya. Hutang kita sudah lunas karena kenapa? Yang kalian mau, yang kalian inginkan saya sudah wujudkan. Seperti itu. Betapa bahagianya papa dan mama. Apa yang papa dan mama harapkan, Benar. Kaks wujudkan seperti begitu. Benar. Iya Kaks, kita sangat terharu. El sendiri mendengar apa yang Kaks sampaikan, cerita Kaks ini, suka duka Kaks ini, perjalanan kehidupan Kaks ini memang memberikan motivasi begitu Kaks. Karena tidak semua orang bisa seperti Kaks yang memang benar-benar bisa mampu berdiri di saat memang sudah jatuh hantaman yang begitu dahsyat Kaks ya. Benar. Saya sangat terharu sekali Kaks. Terima Iya, kasih. Kaks. Terima kasih. Iya Kaks. Nanti kita lanjut lagi Kaks Iya, ya. Kita break sejenak dulu. Nanti baru kita lanjutkan ngobrol-ngobrol. Saya sepakat. Terima Iya, kasih Kaks. banyak untuk apa namanya dukungannya. Terima Iya kasih. Kaks. Iya Kaks.
Nusa Tenggara. Akulah Sulawesi, Akulah putra Kima, suara dari kemiskinan yang tak pernah berujung semenjak Republik ini berdiri. Kakaresu bangun tanah Aningha. Itu bukti nyata Kakaresu sudah. Oh dari Kunda sampai ke Pulau Kemang. Jangan kamu ragu Kakak Francisco seksi Ayatkan kasih menembus perbedaan. FXS harga mati. Kakak dan merakyat dari kampung-kampung, membangun dengan hati, itu kakak dia punya niat. Membantu masyarakat, itu yang kakak dia buat. Macam-macam dong senang, anak cucu dong juga senang. Hasil karya tong nikmati, puji syukur dari hati. Membangun Merauke bukan main, hasil mata pendijamin. Tiap doa dan harapan, kakak siap jawab amin. Kakaresu bangun tanah Aningha. Oke Kak, kita lanjut cerita Siap. lagi ya Kak Siap. ya. Ya, setelah Kak sudah selesai kuliah, sudah wisuda, Benar. lalu apa kelanjutannya Kak? Apakah Kak efek kembali ke Kimam, Ya. ataukah Kak selanjutkan kuliah di luar, atau Kak mencari pekerjaan di Kota Merauke Kak? Iya Dik, setelah saya selesai itu kan 2012. Iya. Saya memang memilih untuk sementara saya istirahat dulu. Ada kurang lebih hampir 2-3 bulan saya istirahat. Aktivitas seperti biasa. Yang berikut saya mulai diajak oleh teman saya. Diajak oleh teman saya untuk terlibat dalam partai. Ya. Wow. Nah, diajak oleh teman saya untuk kita mulai masuk dalam partai. Nah, tahun 2012 itu di mana saya mulai terlibat dalam partai politik. 2012 itu Kak ya? 2012. Saya mulai terlibat dalam partai politik. Partai politik pertama saya itu Partai Gerakan Indonesia Raya. Kalau di sini bisa dikenal dengan Gerindra. Gerindra. Itu awal saya masuk dalam politik dan mulai mengenal dunia politik. Dunia politik itu sendiri Kak. Ya itu berjalan sampai di 2013 ya. 2013 saya ini kan begini, Dix. Berpikir bahwa ini kan mumpung untuk tambah-tambah teman ya, menambah pengalaman juga. Jadi saya bergabung. Ya. Memang awal tidak ada niat untuk berkecimpung dalam dunia politik. Kenapa Kak setelah punya niat ini Kak awalnya? Ya mengalir saja, saya Mengalir pikir begitu saja. ya, untuk ada teman, ada aktivitas, ada kegiatan. Iya. Nah, masuk 2014, ini uniknya di sini nih. 2014 itu saya sempat ditawari sama ketua partai untuk maju sebagai caleg. Ini 2014 ini Kak. 2014. Ya persiapan caleg pada saat itu kan 2013 atau 2014. Iya. Cuman pada saat itu saya tolak. Bah. Iya. Kenapa Kak tolak? Padahal ini kan ketua partai yang langsung. Iya, saya kan pengurus pada saat itu. Iya. Begini, Dik, saya ini sebagai orang awam politik ya. Iya. Saya berpikir bahwa orang masuk dalam dunia politik itu kan pasti, mohon maaf, ini orang sudah usianya sudah tua ya, bahasanya Iya, begitu. Ya, saya ini Baru selesai kuliah Baru nih, selesai masih kuliah. orang bilang masih pucuk ini ya Kak. masih sangat hijau kayak gitu katanya. Ya. Terus yang berikut untuk maju caleg, saya kan orientasinya saya berpikir pasti orang itu dia punya duit baru bisa maju caleg. Sedangkan saya Tidak punya tidak apa-apa nih punya saat apa-apa. itu. Nah, seperti itu. Jadi saya tolak pada saat itu, jujur. Namun pada saat itu kan proses pengajuan daftar caleg itu ke
provinsi dan pusat. Nah, sampai di pusat daftar itu turun, yang sudah diverifikasi itu daftar calegnya itu diturunkan. Sampai ke daerah kembali dikasih, kita semua kan pengurus partai lihat, loh kenapa ada nama saya maju sebagai caleg di Dapil 3? Itu nomor urut 5 itu kalau tidak salah itu. Kak sempat kaget juga. Iya. Padahal Kak tolak nih. Saya tanya Jalan Tuhan, Kak. ke pengurus, Ya. teman-teman partai, kenapa mesti kasih masuk? Kan kemarin saya sudah bilang bahwa saya tolak, saya tidak lah, nanti mungkin tahun-tahun berikut, periode berikut. Nah, penyampaian mereka sederhana, mereka sampaikan bahwa yang pertama ini untuk ajang berpengalaman lah, hitung-hitung seperti itu. Yang kedua, ini juga untuk memenuhi kuota sebenarnya. Jadi memang pada saat itu saya tidak dihitung pada saat itu. Tidak Untuk penuhi diperhitungkan. kuota partai lah. Iya, hanya untuk prasyarat itu saja memenuhi kuota. Oke, saya bilang oke lah kalau begitu. Tapi ya mohon maaf, saya tidak punya apa-apa begitu. Mau bikin stiker saya tidak mampu begitu. Apalagi mau bicara bikin baliho yang besar yang 3x4 atau 2x3 itu kan tidak mungkin seperti itu. Iya Kak. Ya. Oke, kita di situ itu daerahnya Semangga, distrik Semangga, Tanah Miring, Jagebob, Purik, Animha. Dapil 3 nih Kak. Iya. Nah, berjalan kita mulai masuk dalam kampanye. Saya jujur bahwa rasa terima kasih sekali, mengucapkan banyak terima kasih sekali buat teman-teman saya di Dapil 3. Ya. Orang-orang luar biasa ya. Dan juga para simpatisan di Dapil 3 yang begitu luar biasa memberikan dukungan dengan penuh keikhlasan kepada saya. Sehingga pada saat itu kita dari 96 kontestan yang ikut dalam pileg, Caleg ini. ya, 96 calon ya, Kak. memperebutkan 8 kursi. Dari 8 kursi itu orang Papua cuma 1, saya sendiri. Kak sendiri. 7-nya itu kita saudara-saudara Nusantara. Saya bilang memang di saat itulah saya lihat Tuhan luar biasa. Inilah kehendak Tuhan dan ini jalan rahasia yang sebenarnya dibalik semua itu yang Suka duka yang suka selama duka begitu. Ternyata setiap orang itu Tuhan sudah rancangkan, Tuhan sudah gariskan. Nah ini jalannya seperti ini. Karena bayangkan Dik, saya mau bikin stiker saja yang kecil-kecil itu. ini. Kan biasa calon-calon Iya, itu bawa bagi-bagi stiker. bagi-bagi stiker, nama, nomor Saya tidak urut. bisa. Saat itu tidak ya Kak ya. Tidak punya. Tidak ada sponsor juga saat itu Tidak untuk ada sponsor begitu. Kak sejalan memang dengan Apa adanya. Iya. Itulah Ikuti kehendak Tuhan mau. iya, arahkan kebesaran Tuhan kemana. itu di situ. Iya, di Tuhan. Bagaimana mengetuk pintu hati dari semua teman-teman saya untuk betul-betul dengan hati untuk mendukung. Tuhan sampaikan juga kepada simpatisan di Dapil 3 untuk memberikan dukungan. Dan saya sangat hormati, sangat apresiasi sampai hari ini. Ya, saya ada tempat selalu saya main. Walaupun ya, sekarang saya sudah ada di maju dari Dapil Kota, tapi itu tidak mengurangi hubungan saya Rasa sayang ya, Kak dengan teman-teman. saudara-saudara, teman-teman yang ada di Dapil Dapil 3. 3. Tetap saya jaga hubungan itu. Jadi dari 96 Iya. calon saat itu dan Kak FX termasuk dalam 8 masuk dalam 8 kursi saat itu. Iya. Dengan Kak FX ini adalah orang Papua satu-satunya Mm. dan juga yang termuda Kak ya. Benar. Yang termuda ya. Benar. Saat itu Kak FX usianya berapa tahun Kak? Ya, saya pada saat tembus DPR itu usianya sudah 28 tahun. Wow, memang benar-benar representasi dari El dan teman-teman kaum milenial lainnya Terima Kak kasih, ya. terima kasih. 28 tahun dan Ya. kalau tidak salah Kak FX mendapatkan jabatan ketua komisi Kak ya. Benar. Pertama ketua komisi B. Ketua komisi B. Ya. Itu dari 8 kursi itu Kak. Enggak, dari 30 kursi di DPR. 30 kursi. Ya, kita kan Gerindra pada saat itu kita pemenang pemilu. Iya, iya. Kita suara terbanyak. Iya.
Jadi kita yang berhak menjabat sebagai ketua DPR. Iya. Nah, saya di ketua komisi. Nah, sedangkan kakak terkasih almarhumah Ibu Kanisia Mekyu, beliau dipercayakan sebagai ketua DPR, Ketua DPR pada dan saat itu. Pada saat itu. Dan memang ini sesuatu yang El mau katakan ini luar biasa sekali, Kak. Ya. Karena Kak ini sosok anak muda yang sampai bisa dipercayakan untuk bisa ada di ketua komisi, mengurus begitu banyak hal seperti begitu tuh memang sesuatu yang bagaimana Kak yang El mau katakan greget begitu loh, Kak. Ya, terima kasih Dik. Itulah waktu terus berjalan dari saya menjabat sebagai ketua komisi, dia jalan waktunya 2014 masuk 2016. Kakak terkasih Ibu Kanisia Mekyu, tapi lebih dikenal dengan Ibu Lea. Iya, Ibu Lea. Beliau menghembuskan nafas terakhir. Dari situ partai, singkat cerita, partai membuat sebuah kesepakatan untuk merekomendasikan kita menjabat pergantian antara waktu sebagai ketua DPR. Itu di tahun 2017 ke 2019. Seperti itu. Dan Kak dipercayakan ya. Benar. Turut berduka cita ya Kak ya, Ya. karena kita punya salah satu sosok ibu Ya. yang luar biasa. Betul. Kak, Perempuan Kak Lea, Marin perempuan terbaik Marin ya. Terbaik ya, Ibu Lea ya. Ibu Lea. Dan saat itu memang langsung Kak dipercayakan partai untuk menduduki jabatan ketua DPRD nih Kak ya. Itu di usia yang keberapa Kak? Saya pada saat itu 30 atau 31 tahun. Ya, luar biasa Kak. Saya salut sekali. Dan memang ini berarti Kak FX ini yang memecahkan rekor ketua DPRD termuda yang ada di Kabupaten Merauke Kak ya. Ya mungkin Puji juga Tuhan, begitu, puji tapi Tuhan. itu kan semua karena Tuhan, Dik. Iya. Kalau tidak kita bukan apa-apalah. Seperti itu. Ya, memang dahsyat ya. Dari Kak punya perjalanan, jatuh bangunnya, sampai pergi untuk kampanye ini tidak punya modal apa-apa. Iya. Tapi memang saat itu Kak punya modal apa nih Kak? El penasaran Iya. Kak. Tidak punya uang, tapi Kak pasti punya spirit semangat yang kuat. Kak tolong berbagi buat kita. Kalau spirit semangat, iya benar. Nah itu yang pertama, modal pertama. Yang kedua, saya tadi niat yang tulus. Ya, dari Dan hati. Iya, dari hati. Dan sebenarnya kalau kita bicara itu kepada manusia siapapun tidak akan percaya. Ya, Tetapi Tuhan mengetahui setiap hati kita. iya benar. Kak. Nah, karena tadi modal saya ikhlas dan tulus, maka itu menjadi perhitungan buat Tuhan untuk bisa memberikan kepercayaan. Iya benar Kak. Ya puji Tuhan Kak El juga saat Kak sudah menjabat jadi ketua DPRD, El sering lihat di YouTube, kemudian di fanpage Facebook, Kak punya foto-foto perjalanan di kampung-kampung. Tapi Kak tong break sedikit dulu ya, nanti baru tong lihat di slide video sebentar Oke, tentang boleh, Kak boleh. punya perjalanan dan memang El penasaran dan ingin tanya langsung ke Kak saat Siap. ini. Boleh. Oke, Boleh sekalian. sip Kak. Siap. Aku adalah Papua, aku adalah Maluku, aku adalah Jawa, akulah Nusa Tenggara, akulah Sulawesi, akulah Putra Kima, suara dari kemiskinan yang tak pernah berujung semenjak Republik ini berdiri. Kakaresu bangun tanah Aninha, itu bukti nyata kakak sudah. Oh dari Kunda sampai ke Pulau Kemang, jangan kamu ragu kakak Francisco seksi.
kakak dia merakyat dari kampung-kampung, membangun dengan hati itu kakak dia punya niat. Membantu masyarakat itu yang kakak dia buat. Macam-macam dong senang, anak cucu dong juga senang. Hasil karya tong nikmati, puji syukur dari hati. Membangun Merauke bukan main, hasil mantap yang dijamin. Setiap doa dan harapan, kakak siap jawab amin. Kakaresu bangun tanah Aningha, itu bukti nyata kakak sudah. Oh dari Kondo sampai ke Pulau Kinmang, jangan kamu lagu kakak Francisco seksi Ayahkan Besok jam 4 sore hari Sabtu di musim panas ini, Kaks FX menuju PPS. Pasti penasaran kan? Nonton. Aku adalah Papua, aku adalah Maluku, aku adalah Ya Kak, tong lanjut cerita-cerita Oh, lagi iya. ya Kak. Siap, siap. Tapi nih Kak, saya kan dapat ingat kalau di Surabaya tuh ada Ibu Risma, terus di Jawa Tengah itu ada Pak Ganjar yang suka blusukan ya. Kalau orang Jawa kan biasa bilang tuh blusukan. Tapi tong di Merauke ini ada Kaks FX yang suka keluar masuk kampung Kak. Benar ya. Saya nih suka lihat di Kaks punya YouTube, kemudian di fanpage Facebook. Kak suka jalan-jalan kunjungan ke masyarakat di kampung-kampung ya Kak ya. Benar. Mungkin nanti tong lihat di slide video yang ada tak putar di depan tuh Kak. Boleh. Memang El penasaran sekali nih. Di perkembangan zaman. Iya kan Kak ya? Kak bagaimana Kak? Ya, seperti itulah. Iya, kali ini kita perjalanan akan kita langsungkan ke distrik Nukenjerai. Kampung yang akan kita tujui adalah Kampung Kondo. Itu kampung terakhir dari distrik Nukenjerai sendiri. Kita ada beberapa kampung di distrik Nukenjerai. Itu mulai dari kampung Kuler sendiri. Dari kampung Kuler kita akan lanjutkan perjalanan ke kampung melewati kampung Onggaya. Setelah kampung Onggaya kita akan sampai di kampung Tomer dan sampai di kampung Tomerau. Selanjutnya kita akan menuju ke kampung Kondo, itu kampung terakhir dari distrik Nukenjerai. Perjalanan ini mulai dari kita laksanakan pada tanggal 12 Desember, kurang lebih 3 sampai 4 hari perjalanan sampai di kegiatan di kampung Kondo. Kendaraan yang kami gunakan kendaraan darat, ini mobil kurang lebih sekitar 3 sampai 4 kendaraan mobil yang dengan satu trek yang kita dengan rombongan kita melaksanakan perjalanan hingga di kampung Kondo sendiri. Perjalanan dengan kondisi jalan yang kerusakannya cukup tinggi memang agak menjadi kendala kami dalam perjalanan. Ya, saya kali ini perjalanan dengan beberapa rombongan, ini juga sekaligus ditemani dengan beberapa orang tua-tua adat dari Kimam yang tadi ingin sekalian silaturahmi jalan-jalan ke Kampung Kondo, dan juga beberapa tim kerja yang sama-sama kami laksanakan perjalanan hingga
Kampung Kondo sendiri. Ikannya tuh sudah maju Kaks ya, Benar. sudah ada yang ke Kota Merauke, kuliah dan Iya. sebagainya Kaks ya. Nah ini yang kendala-kendala itulah yang mereka sampaikan. Mereka sampaikan untuk Ya bagaimana anak-anak ini besok tadi bisa mendapatkan pendidikan yang layak dengan harus bersekolah di Merauke, diperhatikan karena mereka yang dari Kondo ini sama seperti saya. Contohkan saya seperti diri saya ini kan dari kampung datang ke kota, itu kan bukan kehidupan yang mudah begitu. Ya harus tinggal dengan orang, menyesuaikan dengan kehidupan di kota. Kalau tidak ada perhatian lebih, Pak, bisa Tujuan kami tidak bisa gagal memenuhi sekolahnya. Kampung Kondo Lanjut. sendiri di desa Iya, Terai. video berikutnya lah. Coba Kita next. lihat. Iya. Ya. Baik itu dari apa selama ini diderita Ya. oleh Next, pro dan next. kontra. Memang itu Kaks di sana disambut dengan hangat dari masyarakat ya. Ya, saya terima kasih karena Ya, Kaks. masyarakat begitu antusias. Antusias gitu. Ya. Nah, kegiatan yang kita laksanakan di Ini di mana Kaks? Oh iya, ini di Pasar Baru. Kalau saudara-saudara dan semua Pak ADL lihat pasti bisa kenal. Ini Pasar Baru. Pada saat itu kurang lebih masyarakat di sana mereka minta tolong ke saya karena mereka mau tata pasar. Tetapi setiap kali mau niat untuk tata pasar ini sering adu argumentasi. Jadi Ribut. para pedagang yang pedagang ini mereka sering cekcok. Gendong sendiri ya. Makanya bilang begini. Aduh, Kak Sefek, Pak Fran mungkin ada waktu bisa ini kah sama-sama dengan kita untuk arahkan bagaimana? Oke, saya datang. Kalau memang Kaks datang. Berapa hari Kaks di situ? Kita Kaks kerja bakti ini saya dampingi mereka ini kurang lebih 5 hari. 5 hari. Itu Kaks sendiri yang dampingi atau Kaks ada Benar. suruh? Lihat ada di gambarnya itu staff saya yang sendiri. ini? Kaks sendiri ya. Dari pagi sampai dapat malam. Besok lagi dari pagi sampai malam. Lusa pun begitu sampai 5 hari selesai. Anak muda jadi. Ya masih kuat Iya. toh. Siap Rakyat untuk melayani. capek itu kan. Iya. Nih, oke lanjut. Kita WhatsApp. El penasaran dengan video yang Iya. selanjutnya ini Oke. Kaks. Ah. Cuma memang ada Wah. tempat yang Terus ya next ya. Iya, mantap. Next ya. Ini perjalanan kita pada saat mau ke Muting. Coba lanjut. Ya, ini kita persiapan mau menuju ke Kampung Kolam Boha Pahas. 3 kampung ini Kaks. 3 kampung. Tujuannya nih ke kampung yang mana? Memang ke 3 kampung Iya, ini. 3 kampung ini. Kita jalan next. Ya, ini saya pakai ketinting ini. Saya pakai ketinting. Suasananya memang begitu-begitu asri Iya, ya Kaks ya. asri, Kita asri, kok asri sekali. Papua nih memang terasa dong bilang apa? Surga kecil Surga yang kecil. jatuh ke Iya. bumi sudah nih Kaks. Sip, ya. Next. Oke. Ya. Nah, ini kita sudah sampai di kampung. Ini masyarakat sudah kumpul semua. Sampai malam memangnya. Sampai malam kita Anak-anak. diskusi ya. Ya. Saya dan mereka lagi duduk sambil ngobrol, kita minum kopi, makan sama-sama. Besoknya baru kita lanjut ke Lanjut ke berikut. kampung berikut. Anak-anak juga tahan mata tunggu Kaks ini. Mereka memang di sini sulit sekali di XL. Iya. Karena Kesulitan seperti apa nih Kaks? di pesisir Kalibian itu ada 5 kampung. Mulai dari kampung Pahas, Iya. Kolam Boha, Wan, Slow. Ini kampung yang sangat-sangat sulit sekali mereka. Karena ketika saya saya berdiri dari Muting saja saya mau ke Kolam, saya mau ke Pahas sampai saya mau ke Slow. Ini saya harus kantongi BBM yang cukup besar. Kalau saya dengan speedboat ya kurang lebih sekitar hampir Habis berapa nih Kaks? hampir 200 liter, 200 bahkan 300 liter. Karena jalannya ini setengah mati sekali. Dirawat tapi kayak ular itu perjalanannya. Tapi di sana Kaks sekolahnya ada. Ada sekolah. Sekolah. Ada. Cuman ini karena tadi memang ini butuh perhatian yang lebih untuk kita pemerintah. Bagaimana memanage mereka ini para guru dan juga petugas medis Iya. ini bisa stay di tempat. Stay. Ini memang PR berat buat kita. Iya. Untuk ke depan bagaimana cara memikirkannya. Tapi itu tidak menutup kita punya semangat Kaks. Iya. Iya. Saya kesana dan mereka semangat sekali. Masyarakat menyambut dengan baik. Mereka sampaikan aspirasinya mereka sampaikan. Ya. Oke. Next. Oh iya, ini kalau saya yang ini kita Ini di di mana? kegiatan Ini kayak pada di saat kota nih, Kak. ya di kota di Kaliweda. Di pemukiman masyarakat Asmat, saudara-saudara kita yang. Ya. Ini agenda apa nih Kak? Mereka undang ke sana
untuk mendengar aspirasi, ya kita datang ke sana. Ya tadi mereka adalah bagian daripada kita. Jadi memang Kak tidak membeda-bedakan. Kok dari Asmat, kok dari Muyu, Kok dari Mapi. kok dari Mapi, kok Ya. dari mana saya, tapi kok tinggal di Merauke. Kok adalah orang Merauke. Iya. Kok butuh sentuhan Iya. kasih. Kok butuh Luar perhatian. biasa Kak, ya, perhatian. Perhatian tidak hanya dengar dari orang, tapi memang Kak langsung ketemu, Benar. mendengar langsung dari mereka Iya. sendiri ya Kak. Sama seperti yang ada kelihatan ini seperti itu. Ya, Di next. sini apa yang mereka sampaikan Kak? Mereka menyampaikan terkait di sana susah air bersih. Mereka minta profil, Iya. ya puji Tuhan sudah ada. Puji Tuhan ya. Ya, mereka juga kalau sembahyang itu harus bongkar kamar untuk sembahyang ibadah. Karena gerejanya tidak ada. Puji Tuhan, terima kasih juga untuk dinas sosial yang sudah membantu dan juga pada saat itu TNI AU Iya. ada bersama-sama berkolaborasi untuk bangun itu gereja buat mereka. Puji Tuhan, Ya. sehingga memang hari Minggu tidak perlu lagi Iya. saudara-saudara repot-repot. Betul. Ya, luar biasa Kak. Ya, next. Ini di mana lagi Kak ini ya? Ya, ya, kalau yang ini kita di Animham, distrik Animham. Distrik Animha. Ini saya jalan kurang lebih 4 kampung. Mulai dari Bat terus saya ke saya ke Koa saya ke Kaisa ke apa namanya? Wayau. Wayau. Ya. Itu berapa lama Kak di sana? Saya ada kurang lebih 3 hari. Wah Kak, itu ikan besar-besar ya. Ikannya besar-besar sekali. Kalau masalah di sana tidak usah Di ragu sana. lagi masalah ikan. Berarti memang Kak bawa pulang ikan banyak. Tidak juga. Makan yang masyarakat. Makan aja, Ah. ya. Tempatnya jauh sekali, jadi mereka memang sulit ini masyarakat di sana. Bayangkan saya dari Bat, saya mau ke Koa, saya jalan ikut apa namanya speedboat. Kita dari jam 6 sore, sampai di sana, saya sudah dapat jam 4 subuh. Jam 6 sore saya jalan, sampai Tiba. di sana jam 4 subuh. 4 subuh. Itu Kak tidur dulu Kak atau memang sudah disambut masyarakat jam 4 subuh juga masyarakat Sudah wajar? tunggu. Tunggu. Iya. Jadi itu Kak- tadi ada lihat Ah. itu. Kak setelah sempat tidur lagi Iya, langsung duduk saya sudah lanjut dari situ saya ke kampung terakhir di distrik Animha itu di Kampung Kaisa. kampung Kaisa. Nah, next, ini ada Kaisa di sini nanti. Ini saya menuju Kampung Kaisa ini. Aduh, anak-anak sesambung Kak. Ya. Masyarakat, anak-anak harus sambut. Doa Iya. malam. Itu Kampung Kaisa, Puskesmas Kaisa itu. Setelah itu kita lanjut istirahat, besok kita lanjut lagi ke Kampung Wayau. Wayau. Seperti itu. Jadi alamnya di sana memang masih betul-betul Masih masih asri asri. betul. Ya. Ya, next. Oke. Ya, Ikan ada, ik- sagu ada. Banyak sekali. Banyak sekali Kak. saya di sana itu dapat ikan Animha punya itu ikan distrik Animha itu tidak cocok makan dengan nasi. Dik. Ini ada tips. Bah, Harus makan dengan sagu karena gemuknya itu dia punya tidak usah lagi sudah. telur, dia punya minyak. Mujair Segar ya. Kak. Saya mau kasih tahu mujair Animha itu tidak ada lawan. Ya, dia mirip dengan mujair dari Muting sana itu. Tidak ada bau itu, bau tanah, bau lumpur itu. Ya, next. Lanjut. Ini anak-anak mahasiswa nih Ya, Kak. benar. Agenda apa nih Kak dengan mahasiswa? Kalau tidak salah nih di perumahan DPRD Kak ya? Ya, ini di perumahan ketua DPR. Waktu Ketua. saya menjabat sebagai ketua DPR, undang mereka di sini kita pertemuan. Mereka ini saya ada bentuk satu namanya Ikatan Pelajar Mahasiswa Anak Pinggiran itu dari tahun 2012. Saya sebagai pembinanya. Saya bentuk ini untuk bagaimana coba melihat mereka punya aspirasi anak-anak yang dari pinggiran Iya. kota ini. Karena Supaya mereka Mapi nih, Kak. Ya, itu dari Semangga, Tanah Miring, Kurik, Animha, Muting, sampai ke Kimam, sampai ke apa namanya, Ulilin, Eligobel, Anak-anak Sota, yang ada di daerah pinggiran. Pinggiran. Tujuannya nih untuk apa Kak? mereka bisa memperoleh beasiswa. Beasiswa. Karena mereka ini bagian yang kadang dilupakan. Padahal ini sudah nih aset. Ini aset loh ini. Ya, Iya, aset daerah ini. Yang besok mereka ini akan selesai kuliah dan akan bangun daerah ini. Tidak mungkin kita mengharap orang lain. Kalau itu Benar, pikiran benar, saya Kak. seperti itu. Iya. Maka pada saat itu saya undang Kabak Kesra.
beliau datang hadir, kita bicara. Saya bantu fasilitasi. Sehingga tadi apa yang menjadi aspirasi daripada anak-anak itu beliau bisa dengar sendiri. Ya, Iya, next. iya, Kak. Dan memang itu yang mahasiswa butuhkan karena Kak sendiri dari pengalaman Kak sudah merasakan untuk biaya kuliah itu setengah mati. Jadi memang ini yang harus jadi perhatian. Ya, saya tidak mau mereka lagi susah sama seperti saya Iya, dulu. benar Kak. Seperti itu. Ini di mana Kak? Oh iya, ini dalam rangka merayakan 17 Agustus. 17 Agustus Iya. ya. Maka kita ada buat lomba goyang. Ini saya sengaja buat di kantor DPR. Tujuannya pasti ada tujuan tentunya Ya, kan. benar. Selama ini kan orang hanya tahu rumah rakyat. Ya. Ya, tapi hanya mendengar dan melihat dari yang jauh begitu. Tapi belum pernah masuk ke dalam. Yang masuk pun juga orang-orang tertentu. Maka dalam kepemimpinan kita kemarin tidak ada lagi sekat. Saya buka pintu DPR, semua orang boleh masuk. Yang pakai sepatu sampai tidak pakai sendal juga boleh masuk. Celana panjang, celana pendek silakan masuk. Rumah kita bersama. Rumah kita bersama, rumah rakyat. Ini. Iya, iya jelas Kak. Seperti itu. Dan mereka bahagia sekali, luar biasa. Anak muda Kak. Anak-anak ya. muda, ya. Memang ini juga sesuatu yang kegiatan yang memang membangun supaya apa ya mengembangkan Benar. kreativitas dari anak-anak muda itu sendiri kan. Kita yang motivasi mereka. Iya. Bahkan mereka bisa tersalurkan lewat acara-acara seperti Iya, iya. momen begini. Oke. Oke, lanjut. Kita penasaran selanjutnya apa lagi nih Kak? Oke, ini di mana Kak? Oh iya, ini perjalanan saya pada saat ke distrik Kaptel. Distrik Kaptel. Ya. Distrik Kaptel ini kan kita tempat ini juga sulit ini kasihan. Ini di sekolahannya Kak. Di sekolahan ini. Anak-anak dari kampung-kampung lain untuk ke distrik Kaptel ini kadang juga ini sulit sekali karena tadi ada terkendala dengan kondisi pasang surut air. Jadi terkadang anak-anak itu juga tadi mereka untuk sekolah ini agak sulit sekali. Jadi pada saat saya di situ, Pak gurunya sampaikan sudah hampir 2-3 tahun itu anak-anak sudah tidak masuk SMP. Tidak masuk SMP karena tadi tuh Kak jalur. Iya, memang setengah mati begitu. Ini memang jadi perhatian, jadi PR besar untuk kita bagaimana bisa mencari solusi sebenarnya sih. Sehingga hal-hal seperti ini tadi, bagaimana kita mau meningkatkan sumber daya manusia orang asli Papua. Iya. Orang Marin ya tadi harus memang kita fokus, kita serius begitu. Benar. Apalagi ini kendala-kendala yang Kak sendiri sudah turun ke masyarakat yang lokal ini, Benar, kampung-kampung lokal. Benar. Dan kendalanya di pendidikan Kak. Benar. Ya. Pendidikan, kesehatan, Akses, ya iya, itu tuh. kesehatan. Dua hal Ya, penting ini Kak. ini dua hal penting. Ya, next. Oke, lanjut. Jadi selama masa kepemimpinan Kak ini Kak upayakan untuk memang harus masuk keluar kampung ini ya. Benar. Coba saya maksimalkan. Ini kan cuma Iya, 2,5 tahun. 2,5 tahun. Iya. Saya maksimalkan betul, Dik. Karena ketika berbicara konteksnya anggota DPR itu milik Dapil. Dapil, iya. Tapi kalau bicara ketua DPR itu dia milik 179 kampung, 20 distrik, 11 kelurahan. Itu milik semua ketua DPR. Milik semua masyarakat Kota Semua Merauke. Kota Merauke. Jadi wajib hukumnya ketika dia menyadari dan memahami tupoksinya dia harus lakukan begitu. Jadi saya coba laksanakan sesuai dengan kemampuan saya, walaupun cuma waktunya mepet. 2,5 ya. 2,5 tahun. Tapi ya puji Tuhan, Puji alhamdulillah Tuhan. dari Kondo sampai Kimam sudah bisa kita jangkau. Kak sudah masuk kampung-kampung itu. Iya, lanjut. Ini agenda apa nih Kak? Oh iya, ini Natal bersama, Natal Natal Oikumene. bersama. Kalau tidak salah kita laksanakan di lapangan Kompi, di Udah Mati. Ya. Natal gabungan ya Iya, Kak? dipimpin oleh Bapak Uskup Niko Adi Saputra yang mantan toh? Iya. Nah, Pak Kapolres hadir, Pak Kapolres hadir saat itu Kak. Pak Wakil Bupati dulu, periode lalu beliau hadir juga Pak Sularso. Ya. Nah ini Makan suasananya- bersama iya, nih makan Kak. bersama. Nah, Ya mereka tadi bahwa saya mau berbagi saja sebenarnya pada saat itu. berbagi kasih. Iya berbagi kasih karena kalau hanya berpikir untuk makan sendiri itu bisa lebih dari cukup. Benar, Toh kita Kak. sebagai pejabat. Iya. Tapi
Tapi bagaimana yang kita makan tuh bisa juga sama-sama kita makan bersama dan masyarakat itu jauh lebih baik nilainya itu Iya. menurut saya. Kebersamaannya nih Kak, kebersamaannya nih. Jadi memang tidak ada yang membedakan. Saya pejabat Iya. ataupun saya ini. Iya. Benar ya Kak ya. Tidak ada sekat, tidak ada batas. Jadi saat makan bersama tentu Kak mengingat pesannya almarhum Papa waktu Benar. Kak sendiri melihat masyarakat saat itu ya. Sebangga, sangat bangga. Iya Kak. Oke, kita lanjut, kita lihat lagi. Ini penasaran Oh begitu sekali ya. nih Kak dengan perjalanan Kak. Next, next, Iya. kembali dulu. Ini perjalanan kemana Kak? Oh ini kita ke distrik Guti. Distrik Guti. Dan sabar Kak. Tadi lihat itu Kak yang bawa motor. Bawa motor sendiri Kak. Ya bawa motor sendiri toh. Bah. Masih muda Masih begini muda. loh. Masa Dixko ragu sekali itu. Tapi maksudnya kan ada Kak punya pengawal mungkin gonceng Saya tidak ya? tidak terbiasa, saya tidak terbiasa. Iya. Kalau mungkin teman-teman bapak yang lain mungkin, kalau tapi saya tidak bisa. Ya Kak bawa motor sendiri. Saya harus bawa motor sendiri. Ini kemana Kak? Distrik Guti. Guti. Ya. Berapa lama Kak? Perjalanan kali ini 7 hari. 7 hari Kak. Dan selama 7 hari itu Ya. Kak sendiri bawa motor dari Benar. kota sampai ke Benar. distrik Sampai Guti. Guti sampai balik lagi ke kota. Seperti itu. Ini Ya anak muda, iyalah, iya ya. masih kuat begini loh. Baru 30 tahun tidak Iya. heran. Jelas toh? Tapi itu memang lumpur tadi Kak ya, motor. Sangat, sangat. Ini medannya nih ini sekali. Ada namanya itu jalan roti-roti itu. Terus ada Wah. satu jalan yang memang itu jalan itu mungkin disumpahi mungkin ya oleh masyarakat Merauke. Jalan roti-roti Kak. Iya, jalan roti. Kenapa dia nama jalan roti-roti Kak? Sepele. Karena memang jalannya itu dia begini-begini, baru Oh. pokoknya setengah mati lah. Naik turun Naik turun, bukit. tulang belakang sakit itu. Terus ada jalan yang nanti sampai ke mana? Kita menuju ke Banamepe sana. Banome. Itu tidak tahu itu jalan itu memang jalan disumpah, jadi saya tidak mau sebutnya pun nama, tapi orang Merauke tahu lah jalan apa itu. Selama 7 hari tuh ada singgah-singgah di kampung-kampung lain tentu Kak ya. Singgah. Iya. Rata-rata semua kampung kita masuk. Semua kampung kita masuk. Dapat malam di mana kita istirahat sejenak, bisa ngopi, setelah itu baru kita lanjut. Kadang dapat hujan ya kita harus berteduh. Iya. Ada bawa terpal, Bawa terpal, sudah siapkan sudah memang Kak. siapkan. Ya. Ini kampung Tagaepe ini. Ini kita sudah putar sampai dari Nakias kita ke Mam. Kemam. Mam baru kita putar lagi. Memang Kak jelajahi betul Jelajahi ini. betul. Pondo sampai Iya. Kimam ini. Ini saya sempat tembus sampai di Bade ini. Tempat di Bade ya. Memang mengundang adrenalin. Ini penjemputan Kak. ya? Penjemputan ini di kampung Nakias. Ya nanti kasih dia volume sedikit, itu kasih naik biarin tuh. Pada saat nanti itu. Ini penjemputan. Ini kepala kampung Kak atau Ya. Ini pada saat penjemputan dari ketua ketua adat. adat, ketua Ya. adat langsung. Dan masyarakat setempat toh. Masyarakat adat. Sama tidak mati. Ya. Sama tidak mati. Luar Sama biasa. tidak Kak. mati. Kata pelaku kopa. Asli nih Kak. Udah lu ngomong mati. Ini di film kalau ikut mungkin di film lari ya. Kata dia busur lompat begitu baru. Ngeri ya. Selama ini kan Dixel mendengar dari orang tua cerita atau dan lihat video ini memang belum Dixel sendiri belum pernah sampai ke Belum kampung-kampung itu Kak. Oh, sayang, nanti ada waktu Iya. lah ya. Iya Umur Kak. panjang, Tuhan berkati, main-mainlah ke Aduh, sana. amin. Bagian daripada pengabdian toh. Iya benar itu Apalagi Kak. yang orang-orang muda harus Iya lah. Kak. Seperti itu. Ini memang begitu luar biasa sekali. Begitu luar biasa sambutan dari Sambutan saudara-saudara. dari saudara-saudara tokoh-tokoh adat. Masalahnya mereka ini tidak percaya bahwa saya datang ke situ pada dengan status sebagai ketua DPR. Kenapa sampai mereka tidak percaya begitu Kak? Jadi begini, Dik. Mereka bilang bahwa ini kata masyarakat. Iya. Jangankan ketua DPR, anggota saja tidak pernah hadir sampai di situ. Gitu. Ini kita bicara fakta real. Gitu. Masa ketua DPR bisa datang? Ini pertanyaan yang menurut mereka ini tidak logis. Gitu. Kak sabar, itu mama menangis. Benar, benar.
Mama ibu Kasihan. mereka menangis. Karena terharu Batin. tadi. Sayang ya. Karena terharu. Ya, volumenya dikasih besar. Air tadi, mata ya. seorang ibu. Itu bapak juga menangis kan. Nah, bapak mereka menangis. Orang Mereka sampaikan terharu. 35 tahun. Tidak ada yang datang. Biasa, jabat. Ya, nanti ada ini lagi. Benar-benar disambut dengan hati nih. Benar. Iya, nanti dikasih volumenya. Baca ya. Boleh, boleh. Dalam suaranya begini. Arti dari lagu Arti yang dari dimainkan. Lain saudara. Di ujung jauh kampung itu kami kekurangan. Jadi lewat lagu itu Kak, mereka menyampaikan Pesan. pesan-pesan ya, Harapan. harapan. Apa yang Kak tangkap saat itu dari masyarakat? Ini tadi sebuah pengharapan yang begitu besar sebenarnya yang dikasih. Ya tadi mereka itu saudara-saudara kita di sana itu doang sudah rasa cukup ketika kita bisa hadir di tengah-tengah mereka, duduk sama-sama mereka itu sudah jauh mengobati luka, jauh bisa ngobrol, sudah sangat ini sekali. Puas, Ya, kepuasan. kepuasan tersendiri buat mereka. Karena tanah Papua ini kaya ya Kak ya. Kak sendiri kaya. sudah kunjungan ke sana, Benar. mau makan, ada ikan, ada daging, ada sayur. Jadi mereka tidak perlu Iya. sesuatu yang mereka perlukan kehadiran Kehadiran Kak ya. itu sudah mengobati cukup. mereka punya kerinduan, harapan mereka. Iya Kak. Oke, kita lanjut Kak. Ya, Lapas Merauke. ya. Ini kenapa Kak sudah tertawa nih padahal Ya. ini baru punya. Ya, Pasti ada. ini kan teman-teman, Cerita yang- ya, teman-teman mereka menyampaikan pada saat itu saya dapat pesan bahwa mereka minta untuk tolong bantu kasih mereka alat ini untuk mereka bisa main untuk gamenya mereka itu mereka minta karambol, Iya. terus mereka minta bola dan juga mereka minta gitar. Nah, saat ini sudah saya datang bawa ini untuk mereka. Jadi karambol saya bawa itu 20 karena ada 20 kamar jadi saya kasih satu kamar satu. Iya. Untuk setiap hari ya kasihan daripada tidak ada kegiatan. bisa stres. Benar Jadi Kak. mereka bisa bermain. Bisa bermain ya. Nah, ini ada karambolnya, ada itu. Karambolnya, ya. Ya, mereka senang sekali. Saat itu saya bawa ikan. Saya bilang mereka bakar di situ. Mereka sendiri yang bakar. Iya, mereka tidak sendiri yang disiapkan bakar. dari luar. Iya, baru kita makan sama-sama di situ. Setelah itu saya ada undang beberapa grup band. Mereka masuk ke lapas untuk acara lagi hari itu. Saya sudah bilang ke kepala lapas. Kemudian saya minta ini untuk izin saya ada hiburan sedikit untuk masyarakat orang tuh. Kita punya saudara-saudara warga binaan. Karena mereka bagian dari kita begitu, Iya. yang harus juga mendapatkan perhatian. Benar Kak. Iya. Tidak boleh ada dinding penyekat antara kita dan mereka. Benar. Oke, ini ikan segar. Iya, ikan-ikan Ini ikan segar. dari mana Kak? Saya curiga nih Kak, pesan dari kampung. Iya, saya bawa dari apa ini sana, pesan dari Animha. Iya, karena Iya. memang ikannya segar tadi Kak Segar, katakan ya. sangat segar sekali. Ya. Nah ini kita sudah masuk ya sesi acara ini. Ini makanya tadi El bilang di awal kenapa Kak senyum-senyum padahal Kak dong ada Atam. Atam, tangan di atas. Anggai. Angga ini. Iya. Ya. Aduh, Bola pakai- bahagia. Pakai sekali. topi merah dia tertawa sampai Iya. bahagia sekali Kak. Sangat ya. bahagia. Ya, Mereka merasa terhibur tentunya. Kak. sangat mereka merasa terhibur. Aduh Kak. Ya, luar biasa. Ini apresiasi mereka Iya, ini iya. orang ekspresi yang dikeluarkan ya. Benar. Ya. Jadi satu hari itu tidak ada sedih,
semua bahagia. Sukacita bersama-sama. Makan sama-sama, dilanjutkan goyang-goyang. Goyang sampai sudah sore. Ya. El curiga nonton Kaksra boleh pulang ini. Ya, cuma kan masing-masing ada tugas tuh. Iya, Ya, benar. ada kesibukan juga ya. Iya Kita kan. harus kembali. Ya, next mungkin. Oke, lanjut. Ini Kak tiba di kampung mana nih Kak? Oh ya, ini saya ke beberapa kampung. Kalau ini di Padua. Padua. Iya, Padua. Berarti nih Kak pulang kampung Pulang sudah kampung. nih. Benar. Dari tadi sudah berjalan dari Kondo masuk ke Animha, Muting, Ya, Telokaba sampai kembali ke kampung. kembali ke kampung Kampung halaman. Dan halaman. pasti orang-orang keluarga di kampung sana sudah merindukan. Benar, Kak mereka merindukan tentunya. sekali. Saya di sana itu kita pakai tempuh dengan motor darat. Dari Merauke saya naik motor sampai di Bamol. Bamol. Ya, itu saya menggunakan Iya, Kak. motor darat sampai di sana. Kak, bukannya ke Kimam itu kan sudah ada pesawat. Kenapa Kak setelah dari Merauke dengan rombongan pakai pesawat ke Kimam terlalu lama tuh Kak. Setelah itu baru tinggal pakai motor ke kampung-kampung. Kenapa harus dari kota nih Kak ini? Iya, ada ini saja, ada penilaian saya yang berbeda. Penilaian saya yang berbeda dalam artian apa? Keputusan saya ingin merasakan langsung seperti yang saudara-saudara rasa begitu. Jadi ketika orang cerita suka dukanya, saya juga sedikit banyak saya sudah pernah rasakan itu. Saya tidak dengar dari orang. Kak sendiri mengalami. Ya apalagi saya anak kampung tuh. Masih kuat Ya, juga. kuat masih muda lagi begini. Over Oke, Pak, oke. jalan. Iya. Seperti itu. Ini prosesi apa nih Kak? Ya pada saat penjemputan. Penjemputan ya. Saya di Ah. dermaga dan saudara-saudara saya luar biasa, mereka antusias sekali menjemput. Iya Kak. Ini tadi El kan lihat kan Kak dari yang di Kondo sampai Iya. tadi ke Animha, kemudian Muting, Iya. sampai tadi di Ilwayap dan sebagainya ke Kimam lagi. Memang tradisi kita punya suku Marin ini Iya. Kak ya. Benar. Merauke ini begitu luar biasa, masing-masing kampung, Unik, iya. masing-masing suku Sangat dengan mereka punya ya ada berbedanya Kak. Saya Betul. tadi lihat kalau di Kimam ini kan dia punya topi ini kepalanya nih Benar. warnanya seperti begitu, beda Benar. dengan yang tadi di bagian Okaba. Okaba itu beda. Iya, luar biasa. Kekayaan Ya, kekayaan budaya itu. kekayaan budaya yang ada di daerah Animha Kak ya. Benar. Dan ini Kak sudah langsung ke kampung-kampung, berarti memang Kak terak kosong kalau bicara budaya. Setidaknya sudah dengar langsung, Iya, iya, sudah iya. lihat langsung. Iya, terima kasih. Iya, kasih, Kak. ya. Terima kasih ya, puji Tuhan bahwa kita mengaplikasikan tugas dan tanggung jawab sebagai ketua DPR. Inilah mungkin yang bisa saya bisa saya berikan untuk masyarakat Merauke. Nah, saya mau kasih tahu buat DXL juga, ini belum seberapa ini video ini. Masih banyak lagi Masih banyak, video ya. yang hari ini mungkin belum sempat kita bisa putar. Terus kalau Elong penasaran kita mau lihat di mana nih? Ada Kak? nanti, ada ini saya punya apa namanya IG ada, saya punya fanpage juga ada, saya punya YouTube juga ada. Iya Iya. Kak, luar biasa. Iya. Dan memang ini Kak sudah kunjungan dalam waktu yang kalau El mau katakan ini singkat ini Kak, 2,5 tahun, tapi Benar. Kak memang sudah keliling dari kampung ke kampung yang Next, tadi ya. El bilang toh. Mm. Di Jawa sana dong belusukan, di sini kita masuk keluar kampung. Masuk keluar gitu, Kak. kampung. Oke lanjut Kak, Saya tidur di Bamol terakhir nanti itu. terakhir di Bamol ya. Iya. Iya, oke. Jadi buat teman-teman semua yang mau mengetahui lebih tentang rekam jejak dari Kaks FX ini bisa lihat di halaman fanpage Facebook, kemudian IG dan juga YouTube yang sudah tertera di layar sana Kaks ya. Dan memang El juga sangat penasaran yang Kaks perjalanan keluar masuk kampung seperti begitu Kaks ya. Iya. Pesan-pesan apa yang Kaks mau sampaikan buat anak-anak muda, milenial, tapi sabar Kak, sebelum Kak kasih pesan-pesan, El ini masih penasaran satu Kak. Tadi karena El lihat di video terakhir itu Kak ada ke Kimam, ya kan Kak, kampung halaman Kak ini sudah Kak Benar. pergi. Tapi El penasaran, kenapa waktu Kak maju, iya kan Kak maju DPR ini, kenapa Kak setelah dari dapil Kimam saja, padahal kalau mau dibilang itu kan Kak kampung halaman. Benar.
Jadi begini Dik, satu hal yang saya coba menyadari dengan tanggung jawab yang dikasih oleh Tuhan melalui masyarakat terkait dengan sistem pelayanan yang saya lakukan kurang lebih sekitar berapa tahun menjabat. Saya ini tipikal orang yang tidak hanya suka mendengar laporan. Iya. Ya, kenapa sampai banyak sekali video yang saya buat? Karena memang tipikal saya itu tidak suka dengar laporan di atas meja yang dibawa oleh bawahan terus laporannya begini begitu, saya bukan seperti itu. Tapi saya mau untuk memastikan. Nah, itu satu prinsip saya itu. Saya harus pergi dan memastikan bahwa yang disampaikan itu betul atau tidak begitu. Tidak hanya dengar. Iya, karena ini lihat langsung. bicara terkait dengan masyarakat loh. Jadi tidak bisa kita asal percaya langsung oke mengiyakan. Tidak. Iya benar Kak ya. Nah, tadi yang pertanyaan yang disampaikan bahwa kenapa tidak memilih maju di Dapil Kimam? Iya Kak. Sebenarnya bisa sekali. Bisa sekali, sangat Bisa Iya. tentunya Kak. Cuman satu yang saya ingat bahwa pada saat itu kuota kursi untuk Kimam, Dapil Kimam itu cuma 4. Ada 4. Nah, kalau saya lagi masuk lagi ke Dapil Kimam, bagaimana saya punya saudara-saudara lain di sana? Ya. Nanti pasti kursi ini ya tadi tidak bisa maksimal. Jadi ya sudahlah. Kak memilih Ya, untuk saya memilih saya keluar. Biasa saudara-saudara yang Benar. kamu sudah berkompetisi secara profesional, siapa yang dapat ya sudah syukur. Iya, Kak bersaing dengan 96 orang awalnya nih. Dan di situ lihat bahwa memang Kak ini bukan jago kandang. Iya. Ya, tidak juga. Iya. Tidak juga. Itu cuma karena Tuhan. Karena Tuhan Karena ya Tuhan. luar Saya biasa bukan Kak. siapa-siapa. Iya benar Kak. Saya bukan siapa-siapa. Karena campur tangan Tuhan ya. Betul. Seperti itu. Seperti begitu Kak ya, dan ya berarti memang anak-anak yang ada di kampung-kampung sana yang Kak sendiri sudah lihat tadi masalah pendidikan, kesehatannya seperti begitu. Apa ya? Jangan putus asa. Ini Kak FX sudah membuktikan bahwa anak kampung saja bisa bersaing di kota. Anak Benar. kampung saja bisa bersaing di kota. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Benar. Kak kasih pesan-pesan dulu untuk ini. Benar, Dik. Ah, tapi ini Kak, juga penasaran satu hal ini Kak. Ya. Ini dari tadi kita sudah bicara tentang Kak punya keluarga, Iya. kemudian kita juga sudah bicara itu tentang orang tua ya, kemudian keluarga di Kimam, keluarga di Merauke. Tapi coba tong lihat Kak 10 tangan dulu jari-jari. Ini tong penasaran. Kak ini sudah menikah kah belum? Siapa tahu masih bujang lagi. Iya, terima kasih. Mungkin saya sampaikan yang Iya. tadi ya, pesan saya buat adik-adik saya yang berasal dari kampung maupun yang ada di kota, yang mungkin dengan latar belakang orang tua yang tidak mampu. Jangan berpikir bahwa kita tidak bisa jadi besar. Itu Iya. hal yang keliru. Maka saya mau sampaikan bahwa hal-hal besar bisa terwujud karena berawal dari sebuah mimpi. Di situ baru akan ada kerja keras, ada ketekunan, ada keikhlasan, dan terakhir akan melahirkan sebuah keberhasilan. Jadi maju terus, pantang mundur. Ya luar Tuhan biasa memberkati. Kak. Ya. Amin amin amin. Kita bisa. Kita bisa. Yang penting kita punya mimpi, punya semangat. Iya Kak. Jadi luar biasa sekali Kak. Kata-kata yang membangkitkan. Juga punya semangat hari ini Kak. Tapi itu Kak, Kak sudah berkeluarga Kak belum? Ini pasti teman-teman di luar sana dong penasaran ini. Ya. Jadi mungkin Dexter saya kasih tunjuk saja ya. Ini kalau begini ini kode keras untuk orang Merauke ya. Bisa tahu toh? Berarti kakak sudah. Ini makanya ada yang Sudah. chat-chat ini Kak. Tuh, Kak Efek sudah berkeluarga kalau ternyata sudah Kak ya. Sudah. Kalau boleh tahu Kak, Kak punya tong kakak ipar nih, kakak perempuan ini asli orang apa Kak? Baik. Istri saya itu asli orang Jawa. Orang Jawa. Mereka Jawa Trans yang lama di Merauke. Ya. Kalau anak saya sendiri sudah 3. 3 ya. 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 Yang pertama laki, yang kedua cewek, yang ketiga laki. 3 saja Kak ya. Nah ini rencana masih dalam proses penambahan Iya, lagi. karena orang tua dulu bilang tuh orang Jawa apalagi Kak, banyak anak, banyak rezeki itu Ya, sudah. dan yang berikut Papua masih luas. Ah, Ya, tong petana iyalah. toh. Seperti itu. Oh jadi memang Kak perempuan ini
Ya. Kakak Ibu Jawa Merauke. Ya. Biasa tong kenalkan Jamer itu Ya, sudah. mereka masuk kategori itulah Jawa. Ya. Lama di Jamer, sini, Jamer, Jawa lahir Merauke Ya. lah, besar Merauke itu Kak. Benar. Tapi Kak, tadi kan lihat di video-video, Ya. slide-slide itu ada tertulis tuh kasih menembus perbedaan. Itu motonya Kak. Benar. Apa sih yang membuat Kak FX memilih itu sebagai moto begitu Kak? Kasih menembus perbedaan. Iya. Terima kasih DXL. Ini perlu mungkin saya jelaskan. Satu, berbicara kasih, saya selaku orang Kristen. Kasih ini merupakan salah satu hukum tertinggi dalam umat Kristiani. Iya. Ya. Di situ saya yakin bahwa kasih dapat mempersatukan kita dengan kemajemukan kita yang ada di Kabupaten Merauke. Keberagaman. Ya, keberagaman suku, agama, budaya kita dan lain-lain sebagainya. Saya percaya hanya dengan kasih mampu untuk menembusi semua perbedaan ini. Ya. Amin. Saya yakin hanya dengan kasih dapat merangkul semua ini dengan tetap menghargai ya, masing-masing punya budaya, agama dan lain-lain sebagainya. Maka kenapa saya memilih kasih menembus perbedaan? Ya, moto ini kan siapapun itu, ADL juga mungkin punya moto, ada moto hidup, semua orang punya moto hidup. Nah, ini kan menggambarkan representasi daripada orang tersebut. Iya, Kak FX kok mantap sekali. Terima kasih. Iya, Terima Kak. kasih. Tapi Kak, terasa nih tong duduk ini semua 2 jam. Iya, benar. Sebenarnya nih El masih mau cerita banyak, Benar. cerita mati dengan Kak. Iya. Tapi itu sudah Kak, tong punya waktu, tong dibatasi juga dari waktu nih toh Kak. Benar. Tong sudah 2 jam lagi. Jadi mungkin nanti di lain waktu El pasti akan datang. Iya. Dan juga untuk teman-teman di luar sana, kalau mau ketemu Kak, mau tahu tentang Kak FX, bisa lihat di halaman Facebook, fanpage-nya, kemudian YouTube dan juga IG-nya kan Kak. Benar. Kemudian tentu Kak FX punya pintu hati dan pintu rumah terbuka untuk siapa saja yang mau datang. Kak bagaimana Kak? Sepakat, sangat-sangat sepakat dengan apa yang disampaikan Dex. Benar. Iya Kak. Jadi sebelum ini Kak mungkin bisa kasih pesan-pesan, motivasi Iya. buat tong punya teman-teman, kaum milenial, anak-anak yang ada di kampung sana, yang ada di merantau di kota ini untuk bisa lebih bersemangat lagi, pesan-pesan bisa Benar. Kak sampaikan. Benar. Iya, terima kasih DXL. Sebelum tadi yang disampaikan Iya. buat adik-adik saya ini sebagai anak kampung, saya bisa berhasil. Iya. Ya. Terus saya berharap kau juga bisa berhasil. Jadi jangan berpikir bahwa kita sebagai anak kampung terus kita tidak bisa Iya, menjadi orang, karena tadi ada stigma kita berasal daripada keluarga yang susah, keluarga yang pas-pasan. Ini tidak boleh, itu buang pikiran itu. Stigmatisasi itu buang jauh-jauh. Kenapa demikian? Karena kita manusia yang sama. Iya Begitu. Kak. Kenapa orang lain bisa terus kita tidak bisa? Ya. Semua orang tua pasti punya harapan buat anaknya bisa berhasil. Jadi saya sebagai mewakili kaum muda Merauke, saya mau mengajak untuk semua adik-adik saya, baik yang di kampung maupun yang ada di Merauke. Lakukan, berusaha dengan tegar, kalian pasti bisa. Amin. Jangan pernah takut untuk mencoba seperti itu. Yang penting halnya positif. Iya Kak. Baik, saya masuk mungkin ke pesan kepada saudara-saudara saya yang di Kabupaten Merauke. Sebagai warga negara yang baik, kita tetap harus menjalankan protokoler kesehatan, ya. Dan ingat himbauan daripada pemerintah daerah kita harus patuhi, karena saya pribadi optimis kita Merauke mampu untuk
melawan COVID-19. Amin. Ya. Saya juga sekaligus mau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang begitu baik buat saya punya hidup. Saya juga mau berterima kasih buat keluarga saya. Saya juga mau mengucapkan terima kasih buat saudara-saudari saya yang hari ini nonton Iya. acara ini. Iya, Kak. Ya. Dan semua warga Kota Merauke dan Selatan Papua. Terima kasih atas doa dan dukungannya. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada grup Facebook IKKM Info Kejadian Kota Merauke yang begitu luar biasa dengan programnya Podcast Papua Selatan bersama kru. Semoga program ini selalu menjadi inspirasi buat banyak orang dan mengedukasi banyak orang di Kabupaten Merauke. Saya juga mau mengucapkan terima kasih saya kepada manajer dari Cafe Basecamp dan juga kru yang sudah memberikan waktu buat kami bisa live di sini. Dan yang terakhir, saya mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman saya, relawan Kaks FX dari Kondo sampai Kimam. Tuhan memberkati kita sekalian. Isakot BKI, Isakot Kai, NKRI, harga mati. Ya, terima kasih Kaks FX. Terima kasih buat kehadiran Kaks saat ini. Iya, dan Kaks pada kesempatan kali ini kita juga diberikan souvenir karena ini merupakan launching pertama perdana dari program Podcast Papua Selatan dari Info Kejadian Kota Merauke. Dan juga Info Kejadian Kota Merauke ini sudah ada 197.129 pengikut Kaks, yang kita harapkan memang akan naik sampai 200.000 dan luar tentunya, biasa iya ya. Kaks. Terima kasih buat teman-teman Info Kejadian Kota Merauke yang masih setia dari tahun 2015 sampai saat ini. Dan Kaks, ini kita punya Manager. kakak, ya, Dev Titele yang akan menyerahkan langsung ya. Siap, siap. Ya. Oh iya. Apa nih, Kaks? Tanda tangan. Oh, terima kasih banyak Iya. ya buat Pak Dev dan Bung Aci yang begitu luar biasa dan semua kru. Ya, terima kasih untuk kebaikan hari ini dan semoga kita bisa bekerja sama untuk menjadi mitra yang baik dalam membangun Kota Merauke. Ya, Ya. amin. Ya. Siap. Baik. Oke Kaks, Oh iya? dari Basecamp Cafe minta kesediaan Kaks untuk Oh iya. tanda tangan dan juga Kaks punya pesan-pesan kasih begitu menembus ya? perbedaan itu. Oh iya, luar biasa Iya. ya. Boleh, boleh. Boleh Ya. Kaks ya. Saya titip di teman dulu ya. Ya, Ya. di sini aja Kaks ya. Oke. Ya. Berarti saya tanda tangan langsung ya? Iya, Kaks tanda tangan baru Kaks punya moto. Di sini ya berarti? Iya. Iya, oh iya. Oh, saya tanda tangan sini berarti moto di bawah ya? Boleh Kaks punya moto baru Oh, iya. tanda tangan di bagian Baik. bawah. Oke, terima kasih Kaks. Ini Kaks ya. Begitu Dik ya? Iya Kaks. Siap ya, terima kasih banyak juga. Terima kasih banyak juga Kak Untuk hari sudah perwakilan dari kaum milenial. Siap. Semoga kita akan berjumpa lagi pada kesempatan berikutnya dan El tentu masih mau ikut Kak kalau ada kesempatan masuk luar kampung Kak. Oke. Iya, untuk teman-teman yang saat ini sedang menonton Info Kejadian Kota Merauke,
untuk narasumber pertama hari ini kita sudah ada keterwakilan dari kaum milenial, Kaks FX, Franciscus Sirpepa, dan kemudian untuk Sabtu besok narasumber berikutnya yang akan hadir di tempat ini yaitu Bapak Untung Sangaji, Kapolres Merauke. Luar biasa. Jangan lupa ditonton Siap. mulai dari jam 4 sore. Terima kasih. Namek namuk, entago, waninggap Kak.